Jumat 19 Juli kemarin, pentolan grup band Dewa Dani Ahmad memenuhi panggilan pihak Reserse Unit Ekonomi Polda Metro Jaya sehubungan dengan kasus dugaan pelanggaran hak cipta lagu Arjuna Mencari Cinta yang telah Dani ciptakan beberapa waktu lalu. Dalam pemanggilannya itu, Dani selaku saksi diperiksa secara intensif selama hampir 11 jam dan diajukan sejumlah pertanyaan seputar proses penciptaan lagu Arjuna Mencari Cinta yang dimuat pada album terbaru Dewa, Cintailah Cinta. Mohon nikahkan saya kepada calon suami saya. 9 bulan kemudian, tepatnya 23 Desember 1999, Anissa dan Aji dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Muhammad Raffi Akbar Putra Pangestu. Kini Raffi berusia 2,5 tahun. Selama mereka berpisah, bagaimana dengan Raffi? Kalau masalah anak ya untuk sementara ya kita juga orang tua nggak boleh egois ya gitu loh. Kita pasti tetap mikirin anak. Makanya saya sama Haji punya deal, Raffi tetap boleh di mana aja gitu loh. Entar di Mas Haji, entar di saya. Untuk sementara ini nih yang kita lagi introspeksi ini gitu loh. Jadi saya nggak mau anak di gue, lo nggak boleh ketemu, lo nggak boleh gini enggak. Mas Haji itu punya hak dan Mas Haji itu papahnya Raffi gitu. Sampai kapanpun saya akan tetap ngasih. Mau Raffi tiap hari dijemput, kayak mau nginep, kayak mau apa, kayak silahkan. Akankah Raffi menjadi korban kehancuran rumah tangga Aji dan Anissa? Dan bagaimana pula akhir dari kisah cinta pasangan artis ini? Kita lihat saja keputusan mereka. Keinginan Mona Ratuliu dan Indra Brasko untuk duduk di pelaminan bulan Oktober mendatang belum dapat dipastikan. Kabarnya hingga saat ini Mona dan Indra belum berhasil mendapatkan tempat yang cocok untuk acara resepsi. Haruskah karena hal itu rencana menikah mereka dibatalkan? Inilah berita terbaru tentang rencana pernikahan artis sinetron Mona Ratuliu dan Indra Brasko. Semula mereka mengatakan akan menikah pada bulan Oktober mendatang. Tetapi beberapa waktu lalu muncul kabar kalau pernikahan Mona dan Indra terancam batal karena hingga kini persiapan mereka belum matang juga. Tentang berita itu, Cek dan Dicek mencoba mengkonfirmasi kepada pasangan calon pengantin ini. Benarkah pernikahan mereka akan batal? Nggak terancam batal. Jadi gini, waktu itu kita ngajuin kan Oktober. Nah ini salah satunya kita nggak berani ngomongin kalau kita bulan ini merit itu. Ini salah satunya yang tahun kemarin, bukan tahun kemarin ya. Kemarin kan kita bilang kita merit bulan Oktober. Taunya menurut bulan Jawa, menurut orang tua kita gitu, nggak bagus gitu loh Oktober itu. Bulan Oktober tuh di bulan Jawanya tuh apa Ini gitu? ruah. Kalau Katanya orang ruah menikah di bulan Ruah, katanya yang satu bakal ninggalin gitu loh, entah cerai atau ada yang meninggal gitu loh. Nggak tahu sih. Padahal banyak yang nggak ruah juga ini ya. Ninggalin juga ya. Jika tidak jadi bulan Oktober, kapan sebenarnya mereka akan naik pelaminan? pengennya sebelum puasa lah. Sebelum puasa. Insya Allah ya. Lalu bagaimana dengan persiapan mereka sendiri? Apa benar persiapan mereka belum matang? Belum yang sampai fix banget belum. Sekarang lagi nyari desain bajunya nanti gimana gitu. Terus desain undangannya mau digimanain kayak gitu-gitu. Terus dekorasinya juga masih belum selesai, lagi masih konsultasi sama orangnya gitu mau diapain gitu. Tanggal aja masih belum dapat. Dan bagaimana pula persiapan mental? Setahun setelah kita hubungan itu mental kita udah benar-benar siap gitu untuk menikah. Emang dari dulu kita ingin menikah, cuman ya nunggu inilah Mona selesai sekolah dulu. Pemirsa, sejak 12 Juli lalu hidup Melanie Putri Dewitasari berubah total. Melanie yang sehari-hari berstatus sebagai mahasiswi London School Jakarta jurusan Public Relation, sejak hari itu memiliki segudang kesibukan dengan menghadiri berbagai undangan mendampingi Miss Universe Oksana Fedorova asal Rusia ke berbagai daerah di Indonesia. Melanie mendampingi Oksana dalam posisinya sebagai Putri Indonesia yang baru.
Tanggal 12 Juli lalu melalui sejumlah tes, Melanie berhasil terpilih sebagai Putri Indonesia 2002 menggantikan posisi Angelina Sondak Putri Indonesia 2001. Ditemui saat mengisi acara di sebuah mal di Jakarta, Melanie menceritakan perasaannya sebagai Putri Indonesia yang baru. Senang sekali dan bahagia sekali karena Sumatera Barat pun baru pertama kali ini meraih penghargaan saya sendiri sebagai Putri Indonesia, dan saya mohon bantuan doa, mohon dukungan juga seluruh masyarakat Indonesia agar membantu saya bisa menjalankan tugas-tugas saya dengan baik. Tugas yang saya emban tidak gampang, Mbak, tidak mudah. Jadi bagaimana cara saya menjalankan tugas-tugas saya, bagaimana cara saya memenuhi tugas yang diberikan oleh Yayasan Putri Indonesia, itu adalah sebuah tanggung jawab yang berat bagi saya. Jadi saya akan berusaha sebaik-baiknya. Terpilihnya Melanie sebagai Putri Indonesia mewakili Sumatera Barat sempat menjadi kontroversial. Pasalnya sudah sejak lama Melanie dan keluarganya tinggal dan menetap di Jakarta. Orang tua saya asli dua-duanya Sumatera Barat. Jadi dan rasa cinta saya pada Sumatera Barat pun besar sekali. Jadi mungkin dari Jakarta juga sudah ada teman-teman saya. Jadi saya memutuskan saya ingin mewakili Sumatera Barat. Lalu setelah terpilih sebagai Putri Indonesia, apa yang akan dilakukan Melanie terutama untuk negeri dan bangsa Indonesia? Saya sangat ingin sekali menjadi pekerja sosial. Jadi maksudnya dengan begini saya bisa sambil menyalurkan cita-cita saya bisa melihat keadaan sosial mungkin di daerah yang saya kunjungi nanti. Saya bisa melihat keadaan anak-anak, bagaimana sih mereka yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Itulah keinginan saya, salah satu keinginan saya. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dari Cek. Jumat 19 Juli kemarin, pentolan grup band Dewa Dani Ahmad memenuhi panggilan pihak Reserse Unit Ekonomi Polda Metro Jaya sehubungan dengan kasus dugaan pelanggaran hak cipta lagu Arjuna Mencari Cinta yang telah Dani ciptakan beberapa waktu lalu. Dalam pemanggilannya itu, Dani selaku saksi diperiksa secara intensif selama hampir 11 jam dan diajukan sejumlah pertanyaan seputar proses penciptaan lagu Arjuna Mencari Cinta yang dimuat pada album terbaru Dewa, Cintailah Cinta. Menyusul pemanggilan orang nomor 1 di grup band asal Surabaya ini, rencananya pihak Reserse Unit Ekonomi Polda Metro Jaya juga akan memanggil satu persatu personel Dewa lainnya, serta pihak Aquarius Musikindo selaku perusahaan yang telah merekam album Cintailah Cinta itu untuk dimintai keterangan. Seperti diketahui, lagu Arjuna Mencari Cinta yang diciptakan oleh Dani Ahmad dan dimuat pada album terbaru Dewa diduga kuat merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta. Di mana dalam hal ini Dani disebut-sebutlah mengutip secara diam-diam judul novel karya Yudhistira A.N. Masardi yang berjudul sama Arjuna Mencari Cinta. Tentang seputar pemanggilannya itu, kira-kira apa saja yang ditanyakan pihak berwajib kepada Dani? Setelah tadi saya diperiksa, saya juga mendapatkan pencerahan sendiri tentang bagaimana cara membuat lagu itu ya, dari judul, tema, lirik, songnya itu sendiri, musiknya sendiri. Bagi saya ya setiap orang warga negara kan berhak melapor kan. Dan di sini kepolisian juga mempunyai kewajiban untuk memanggil saya gitu. Jadi kalau pihak polisi nggak manggil saya ya nggak baik lah. Apalagi saya sampai nggak datang. Jadi saya sendiri sebagai warga negara juga punya kewajiban untuk datang. Ya semuanya ini kan proses hukum yang harus dilakukan. Mengingat ini adalah pemanggilan pertama, apakah kemudian Dani akan kembali dipanggil untuk pemeriksaan berikutnya? Sepengetahuan Dani, apakah pihak berwajib juga akan memanggil rekan-rekan Dani di Dewa dan pihak Aquarius Musikindo selaku perusahaan yang telah merekam album barunya itu untuk dimintai keterangan? Mungkin ya saya rasa. Saya mungkin bisa dipanggil. Ya paling enggak bisa silaturahmi lah. Sejauh ini langkah-langkah apa saja yang sudah Dani tempuh? Apakah Dani tidak berniat melakukan semacam pembelaan? Jika katakanlah secara hukum Dani dinyatakan telah melakukan pelanggaran hak cipta, apakah Dani siap menerima hal itu? Nanti saya terbukti salah ya mungkin akan menjadi pelajaran ya buat saya. Tapi kalau ternyata sampai atau misalnya nggak sampai ke pengadilan, misalnya terbukti kurang kuat kasusnya, itu yang menurut saya sangat merugikan karena ini kan menyangkut nama baik saya kan sebagai pengarang lagu gitu. Ini sangat penting untuk diajukan ke polisi ya menurut saya, karena supaya lebih jelas gitu ya, di mana ada pelanggaran hukum dan di mana ada pelanggaran hak cipta gitu. Sehubungan pemanggilan Dani, Cek dan Dicek dan sejumlah wartawan lain berusaha meminta keterangan pihak Unit Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya.
Kepala Reserse Unit Ekonomi Polda Metro Jaya Komisaris Polisi Agus Sulistiono ternyata belum bersedia untuk memberikan penjelasannya.